Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar ngoprek masang termostat. Setelah lihat-lihat di YouTube lagi, ternyata termostat yang W1209 ini, sebelumnya saya nyangkanya ini cuma bisa mengatur beban-beban yang berarus DC juga ya, karena di sini kan ada input arusnya. Nah, ini input arusnya kan 12 volt. Nah, kemudian di output ada K1, K0. Nah, itu ternyata itu bisa juga buat kita gunakan untuk arus AC gitu ya. Jadi untuk lampu-lampu 220 volt kita bisa memanfaatkan si termostat ini untuk mengatur on off-nya. Pantesan modul ini banyak dipakai buat inkubator penetesan telur ayam gitu ya. Buat para peternak banyak yang menggunakan termostat model seperti ini untuk menetaskan telur itu ya, untuk menjaga kehangatan di inkubator telurnya. Nah, ini saya masih testing untuk DC ke DC ya. Jadi inputnya DC dari aki atau pakai adaptor misalkan, kemudian mengatur on off-nya arusnya DC juga. Kayaknya saya lagi bingung menentukan gimana setting si termostat ini. Nah, kelihatannya nih aturan mainnya seperti ini teman-teman ya. Pertama, kita di P0 kita tentukan apakah termostat ini akan jadi pendingin atau penghangat. Nah, di sini saya settingnya di C sebagai pendingin ya, sebagai cooler. Nah, yang jadi masalah adalah ini nih, angka setting awal. Kalau kita pijit set, nanti akan keluar berapa derajat settingan temperatur yang akan kita jadikan patokan. Nih, ini misalkan 32 ya. Kita set 32. Nah, nanti itu adalah standar si termostat itu dianggap normal. Jadi patokannya di sini. Dari 32 ini nanti kita set di P1, misalkan range-nya mau range berapa tuh dari patokan ini. Misalkan kita set di plus 2, maka nanti on off-nya itu ada di 34. Kalau kita set plus 3, maka saklar ini akan mulai nyala di 35 derajat. Nah, nanti turun off-nya di berapa? Nah, off-nya tuh balik lagi ke sini kayaknya nih, ke angka 32 ini ya. Jadi kalau di inverter misalkan kita harus tahu dulu suhu normalnya dia berapa gitu ya, biar bisa sampai nyala si kipasnya mencapai suhu normal. Atau katakan nanti di 31 gitu ya. Jadi dari 31 nyalanya mungkin kalau di 34 berarti harus kita rubah jadi plus 3. Kalau 31 kalau kita mau nyala mulai di 35 derajat berarti plus 4. Nah, saya coba nih ya, bener nggak nih aturan main asumsi saya seperti itu ya. Kita set di sini, settingnya adalah 32. Kenapa nih? 32, kita cek ke P0 nya, P1 ya. Kedap-kedip kita ini P0. Nah, ini P1. Nah, P1 nya 2 nih. P1 2 berarti nanti dia akan nyala ketika termostatnya mencapai 34. Nyala, kemudian off di 32 lagi. Kita testing nih ya, skenario yang pertama ini. Masih belajar ngoprek masang termostat. Setelah lihat-lihat di YouTube lagi, ternyata termostat yang
W1209 ini, sebelumnya saya nyangkanya ini cuma bisa mengatur beban-beban yang berarus DC juga ya, karena di sini kan ada input arusnya. Nah, ini input arusnya kan 12 volt. Nah, kemudian di output ada K1, K0. Nah, itu ternyata itu bisa juga buat kita gunakan untuk arus AC gitu ya. Jadi untuk lampu-lampu 220 volt kita bisa memanfaatkan si termostat ini untuk mengatur on off-nya. Pantesan modul ini banyak dipakai buat inkubator penetesan telur ayam gitu ya. Buat para peternak banyak yang menggunakan termostat model seperti ini untuk menetaskan telur itu ya, untuk menjaga kehangatan di inkubator telurnya. Nah, ini saya masih testing untuk DC ke DC. Jadi inputnya DC dari aki atau pakai adaptor misalkan, kemudian mengatur on off-nya arusnya DC juga. Nah, settingan kabel seperti biasa, plus minusnya seperti ini. Yang negatifnya di kanan di ground, positifnya di 12. Kemudian dari load sebagian masuk ke K0 yang positif, yang merah, kemudian yang minusnya ke ground ya. Kemudian dari K1 ke power 12 voltnya di jumper, kata YouTube begitu ya, sehingga K0 dan K1 itu berfungsi nanti sebagai saklar. Nah, sekarang saya mau ngetes ini. Saya masih bingung nyeting-nyetingnya ya, karena ini ada P0, P1 dan sampai P6. Nah, jadi kalau P0 itu ini adalah untuk menentukan apakah termostatnya akan difungsikan sebagai pendingin atau penghangat. Ada cooler, ada atau cool, ada hot atau heater gitu ya. Nah, ini ada P0 nya, ada mana nih ya, pijit lama, ada C, ada H. Nah, kalau H nanti efek ke outputnya, ke beban yang kita atur juga akan berbeda. Nah, karena saya menggunakan sebagai C, berarti sebagai pendingin, termostatnya diberlakukan untuk mendinginkan suhu yang sudah kita setting. Suhunya saya setting di 35 ya. Jadi kalau suhu di termostat apa nih namanya ya, di suhu ruangnya terdeteksi misalkan naik jadi 35, maka dia akan nyala. Kita tes ya. Ini, nah, soldernya udah saya panasin 32, 33, 35, 34, 348, 349. Nah, kok nggak nyala? Karena di P1 nya itu 2 derajat ya, jadi 35 plus 2, mungkin di 37 baru akan. Nah, ini dia, matiin dulu. Jadi di settingan P1 itu ada range, dimana si settingan awal suhu yang tadinya 35 derajat itu kan batas atas kondisi yang kita setting. Kemudian range-nya di P1 itu saya setting di, tapi ini kenapa matinya 35 juga ya? Saya pinginnya matinya di 33 nih atau 30.
Masih bingung kenapa si kipasnya mati di 35 juga ya. Kita ulangin ya, kita cek. Sekarang 29,4 suhu ruangnya ya. Kita setting ini 35. Nah, setting 35 nih apa ini? Apakah ini setting suhu maksimalnya gitu ya? Kita lari ke P0 nih ya. Dari suhu 35 ini nanti di P0 ini adalah modul apakah dia sebagai C atau sebagai H gitu ya. Jadi kalau kita berlakukan dia sebagai H akan berbeda dengan sebagai C. Nah, kalau sebagai cooler pendingin artinya di batas atas 35 derajat itu, kalau si termostatnya di bawah angka 35 maka dia akan masih off gitu ya. Tapi kalau di atas 35 baru dia on. Tapi kalau dia diperlakukan sebagai H, sebagai penghangat, kalau kondisinya adalah 29 maka dia akan on ya. Itu bedanya H dan C. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk menghangatkan. Standar suhu adalah 35, kondisi real 29, berarti kan di bawah dari standar 35 itu, sehingga dia akan menyalakan loadnya. Misalkan kalau di inkubator telur dia menghangatnya mungkin pakai lampu sehingga nyala gitu ya, lampunya nyala sampai si inkubatornya suhunya naik hangat ke level 35 itu. Setelah 35 tercapai maka kondisi H-nya itu akan terpenuhi dan barulah off gitu ya. Itu bedanya C dan H. Nah, yang bingung itu adalah ketika ke P1 ya. Nah, ini ada P0, ada P1. Nah, P1 adalah range intervalnya saya setting 2. Artinya dari 35 tadi si load ini akan nyala 35 plus 2, artinya di 37 derajat. Saya akan turunkan ya. Si P1 nya saya turunkan menjadi 1. Artinya 35 plus 1. Jadi pada saat 36 derajat loadnya akan nyala, saklarnya on gitu, kipasnya akan nyala di 36. Nah, pertanyaannya adalah saya pingin kipas nyala sampai kondisi misalkan 31 derajat. Jadi nah itu nyetingnya di mana ya? Di P berapakah dia? Atau di P ini juga mungkin ya, settingnya di sini nih. Ini mungkin yang harus diturunkan kali ya. Kalau kita setting ini misalkan 31 tapi intervalnya itu ya. Harus main di sini mungkin ya. Ini 32 ya, kita cek lagi. 32 standarnya 32. Kemudian mana sih panelnya? Kayaknya saya lagi bingung menentukan gimana setting si termostat ini. Nah, kelihatannya nih aturan mainnya seperti ini teman-teman ya. Pertama kita di P0 kita tentukan apakah termostat ini akan jadi pendingin atau penghangat. Nah, di sini saya settingnya di C sebagai pendingin ya, sebagai cooler. Nah, yang jadi masalah adalah ini nih, angka setting awal kalau kita pijit set nanti akan keluar berapa derajat settingan temperatur yang akan kita jadikan patokan. Nih, ini misalkan 32 ya.
kita set 32. Nah, nanti itu adalah standar si termostat itu dianggap normal. Jadi patokannya di sini. Dari 32 ini nanti kita set di P1, misalkan range-nya mau range berapa tuh dari patokan ini. Misalkan kita set di +2, maka nanti on off-nya itu ada di 34. Kalau kita set +3, maka saklar ini akan mulai nyala di 35 derajat. Nah, nanti turun off-nya di berapa? Nah, off-nya tuh balik lagi ke sini kayaknya nih, ke angka 32 ini ya. Jadi kalau di inverter misalkan kita harus tahu dulu suhu normalnya dia berapa gitu ya. Biar bisa sampai nyala si kipasnya mencapai suhu normal. Atau katakanlah nanti di 31 gitu ya. Jadi dari 31 nyalanya mungkin kalau di 34 berarti harus kita rubah jadi +3. Kalau 31 kalau kita mau nyala mulai di 35 derajat berarti +4. Nah, saya coba nih ya, bener nggak nih aturan main asumsi saya seperti itu ya. Kita set di sini, settingnya adalah 32 kenapa nih 32. Kita cek ke P0 nya P1 ya, kedap-kedip kita ini P0. Nah ini P1. Nah P1 nya 2 nih, P1 2 berarti nanti dia akan nyala ketika termostatnya mencapai 34, nyala kemudian off di 32 lagi. Kita testing nih ya skenario yang pertama ini. Oke, soldernya sudah kita nyalakan, kita naikkan suhu. .8 31. Skenario nya adalah settingannya 32, P1 nya range nya di 2. Nah ini 32 adalah batas normalnya ya, dan ini belum nyala nih, si loadnya belum nyala. Dia akan nyala 32 plus 2 yaitu di 34 derajat. Kayaknya sih kayak gitu nih. Nah ini on 32 ditambah 2 34, saklar akan nyala, beban nyala, kipas nyala. Dia akan nyala sampai kapan? Nah, sampai suhunya dia dianggap sudah turun. Nah, sampai turun ke berapa? Yaitu ke settingan awal di 32 ini. Nah, kita lihat nih, ini 35. Kita kipasin ya. Kipasnya kok itu? Yang dikipasin ini termostatnya. Ini turun 34. 337, 336. Nah, dia akan off di settingan awal yang 32 tadi. Ternyata kayaknya begitu. Nah, terbukti. Ternyata seperti itu ya. Nah, itu skenario yang pertama. Kita buktikan lagi. P1 nya saya rubah nih ke 3. Jadi dia akan nyala di 35. Oke, kita buktikan lagi. Tadi skenario yang pertama, P1 nya disetting plus 2, sehingga dari standar 32 ini ditambah 2 34, maka kipasnya nyala di 34 derajat. Sekarang P1 nya saya rubah menjadi plus 3. P1 saya tambah 1 derajat menjadi P3, sehingga kipasnya akan nyala di 35. Nah ini P1, ini tadi 2, saya tambah 1, saya naikin menjadi 3 derajat,
sehingga nanti kipas baru akan nyala ketika si termostatnya mendeteksi bahwa kondisi heatsinknya misalkan sudah mencapai 35. Nah 35 ini nyala sampai berapa derajat, yaitu sampai suhunya turun menjadi 32. Kalau suhunya di atas 35 terus ya tetap nyala ya, karena acuannya adalah 32. Jadi selama inverter itu nyala, kemudian suhunya naik terus gitu ya di atas 32, ini akan tetap nyala. Nanti kalau inverternya sudah off, sudah mati, nah kipas ini akan tetap nyala sampai suhunya menjadi normal 32. Nah ini yang patokan 32 atau 30 berapa ini yang harus kita pantau, harus disetting sebesar suhu ruang inverter kita ya. Jangan sampai kerendahan gitu. Kita setting di 25 misalkan, nanti si inverter termostatnya kan susah turun ke 25, bakal nyala terus gitu. Nah ini mungkin yang paling penting, men-setting angka 32 di awal ini nih ya. Kalau kita pijit ini nih set, nah angka ini yang harus pertama kali kita tentukan di berapakah kita akan men-settingnya, kayaknya begitu nih ya. Oke, kita testing lagi skenario yang kedua. Oke, skenario kedua, settingnya masih di 32, plusnya range-nya plus 3, ini 32, P1 nya kita setting plus 3 sehingga termostat ketika mencapai 35 derajat relaynya akan nyala di 35. Testing. Oke, naik sangat cepat, 31, 32. Saya kira setting nyalanya itu harus manual, ternyata mainnya di range ini ya, di range P1 dan setting temperatur awalnya itu yang dikotakin 32 itu tuh. Nah 34 masih belum nyala ya, karena kita settingnya adalah plus 3. Nah jadi ketika 35 derajat dia akan nyala terus nih. Misalkan inverternya nih masih running beban berat ya, dia akan nyala sampai ke 39 atau 40 nih. Si kipas dia akan nyala terus. Nih 37, 38, 39. Nah oke, sampai 50 dah ya. Misalkan nih overheat si inverternya sampai di atas 45 derajat. Oke. Nah, terus kita ademin, turun. Nah, nanti matinya bukan di 35 ternyata, tapi dia akan off di 32 karena kita men-setting temperatur awal adalah di 32. Kayaknya sih kayak gitu ya. Oke. Lampu dan kipas buat pertanda loadnya nyala, masih terang benderang. Ini kipasnya lumayan nih yang ini ya, Uni. Au. Aduh, kena kipas sakit juga. Ultra flow, kenceng juga sih. Kalau buat ngedinginin inverter kecil kayaknya oke juga. Suhunya pakai kipas ini cepet turun karena ya cuma gini doang ya, cuma narik udara panas di sekitar termostatnya. Nah udah 328, 324, 322, 321. Nah bener kan, jadi dia akan mengacu kepada settingan 32 ini nih ketika kita set. Nah angka 32 inilah yang menjadi
acuan si termostat ini untuk bekerja ya, mematikan atau kembali ke posisi dianggap tugasnya sudah selesai. Nah, kalau kita setting plus 2, dia akan nyala di 32 plus 2 jadi 34. Kalau kita setting plus 3, berarti dia baru akan nyala ketika 32 plus 3. Kalau misalkan plus 5, ya dia 32 plus 5, 37. Kalau 37 berarti nyalanya nanti sampai turun kepada level 32 derajat tersebut. Oke, ternyata begitu cara kerja termostat ini. Berarti saya akan men-setting seperti ini di inverter off grid-nya ya, di level 32 ini, karena kalau 31 kan seperti ini nih ya, suhu ruangnya mungkin 31-an juga ya, atau ya boleh juga sih sampai 31, cuma takutnya suhu ruangnya di atas 31 sehingga nggak tercapai off-nya ya, jadi nyala terus. Kalau 32 mungkin agak-agak inilah make sense gitu ya, atau bisa aja kita naikin di 33 gitu. 33 dianggap masih dingin lah ya si inverternya.